اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Manahij Syar'iyyah yang berisi 100 hadis yang bermanfaat tentang perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat Islam. Dan kita sudah membaca sampai pada hadis yang ke-17. Faqala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babun nahyi, bab larangan 'anil wisali, dari puasa sambung, dari sambung fis shaumi, di dalam puasa. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang 'anil wisali, dari puasa sambung. Qalu, mereka menjawab, innaka tuwasil, sesungguhnya Anda pun juga puasa sambung, kenapa Anda melarang kami? Qala, beliau menjawab, inni, sesungguhnya aku, lastu, tidaklah aku, kahayatikum, seperti kondisi kalian. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ini, sesungguhnya aku, uta'amu, aku dikasih makan, wa usqa, dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa wisal dilarang. Nah, dilarang itu kan bisa haram, bisa makruh. Maka hukumnya puasa wisal itu apa? Apakah haram ataukah makruh? Di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama kita rahimahullah ta'ala. Maka pendapat pertama bahwasanya wisal hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena kaidahnya mengatakan al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan adalah haram. Pendapat yang kedua mengatakan makruh. Apa dalilnya makruh? Karena di sini Nabi ketika melarang untuk puasa wisal, para sahabat masih nekat wisal dengan alasan Anda juga wisal. Seandainya para sahabat paham bahwa yang dimaksud Nabi adalah haram, tidak mungkin mereka membantah. Mereka pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Tapi ketika mereka paham bahwasanya larangan ini larangan makruh, maka mereka akhirnya masih inginkan larangan keharaman. Maka ringkasnya perselisihan para ulama dalam masalah ini atau hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian kata-kata ut'am wa usqa, saya dikasih makan dan dikasih minum. Ini juga ada dua tafsiran di antara para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Tafsiran yang pertama adalah ut'amu min thimaril jannah. Aku dikasih makan oleh Allah dari buah-buah surga. Jadi ada buah surga turun ke bumi, dimakan oleh Nabi SAW. Terus puasanya tidak batal. Kenapa? Karena ini hukum surga, bukan hukum dunia. Tapi pendapat ini kurang bagus. Karena seandainya ada buah surga turun ke dunia, ya ikutnya hukum dunia. Karena turunnya di dunia. Maka pendapat yang kedua adalah ut'am, yaitu yaitu usyabba, ya. Saya diberi kenyang oleh Allah Subhanahu wa taala, ka'anni at'am, seolah-olah saya makan. Padahal beliau tidak makan. Jadi beliau dibikin kenyang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam tidur, nah besok paginya sudah kenyang, seperti orang yang sudah makan. Sehingga makna dari diberi makan itu adalah majazi, tidak hakiki, tidak betul-betul makan. Dan itu terjadinya adalah malam hari. Ini sesungguhnya aku. Ini sesungguhnya aku. Abitu, aku bermalam. Yuta'imuni Rabbi, saya diberi makan oleh Allah. Wa yasqini, dan diberi minum oleh Allah. Nah, kata-kata bermalam ini menunjukkan bahwa kejadiannya itu adalah di malam hari.
Pada malam hari beliau diberi kenyang oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah sudah makan padahal ya belum. Kalau kita tidur lapar, besok pagi masih lapar, Pak. Tapi kalau Nabi tidur, bangun sudah kenyang, seolah-olah sudah makan, sehingga bisa puasa sambut. Karena itu ringkasnya puasa wisal ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dasar inni lastu kahayatikum. Ini berarti khususiyah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu khususiyah itu sudah pernah kita baca. Khosaisu an-nabiyyi, kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 4. Yang pertama ada wajibat, perkara-perkara yang wajib bagi Nabi untuk umat tidak wajib, misalnya qiyamul lail. Yang kedua adalah mubahat, perkara-perkara yang mubah bagi Nabi untuk umat tidak boleh, misalnya menyentuh perempuan. Yang ketiga adalah fadail, fadilah-fadilah khusus Nabi dikasih, kita tidak dikasih. Contohnya ini tadi, bermalam kenyang, kita nggak dikasih, Pak. Yang keempat adalah manhiyat atau muharramat, perkara-perkara yang haram untuk Nabi, untuk kita tidak haram. Misalnya kita ngundang walimah tapi berharap nanti ada pemasukan lebih banyak. Ngasih 10 juta berharap masuknya 20 juta. Itu bagi kita makruh, Pak. Tapi bagi Nabi hukumnya haram. Nah, maka tiba-tiba mati sendiri. Berikutnya 18 babun nahyi, bab larangan an shaumi, dari berpuasa yaumil fitri, pada hari raya Idul Fitri, wa yaumil adha, dan pada hari raya Idul Adha. Dari Abu Ubaid, dia adalah maula bekas budak dari Ibni Azhar. Dia mengatakan, syahidu, saya menyaksikan al-ida, salat Id ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a, maka dia datang, fasalla, maka dia salat, thumma sarafa, kemudian bubar, fa khataban nas, lalu khutbah kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa salat dulu baru khutbah, tidak sama dengan Jumat. Kalau Jumat khutbah dulu baru salat. Makanya khutbah Jumat itu wajib didengarkan, tetapi khutbah Id tidak wajib didengarkan. Kita langsung pergi enggak apa-apa. Faqala, lalu beliau bersabda, inna, sesungguhnya hadaini, dua ini, Idul Fitri Idul Adha, adalah yaumani, dua hari yang naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, dari puasa pada keduanya. Yaitu apa saja? Satu, yaumul fitrikum, hari berbuka kalian, min siyamikum, dari puasa Ramadan kalian, maka disebut Idul Fitri. Yang kedua adalah wal akhar, dan yang lain adalah yaumun, satu hari, ta'kuluna, yang kalian memakan, fihi, darinya, min nusukikum, dari sembelihan kalian. Nusuk itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah dzabah, sembelihan. Makna yang kedua adalah ibadah. Seperti misalnya qul inna salati wa nusuki, salatku dan penyembelihanku, atau salatku dan semua ibadah. Nah, maka nusuk itu punya dua makna. Makna pertama sempit, yaitu sembelihan. Makna yang kedua luas, yaitu ibadah. Nah, di sini lebih tepat diartikan dengan makna yang sempit, karena ini sedang bicara tentang Idul Adha, di mana kita melakukan nusuk atau menyembelih. Apakah ada kata-kata nusuk dengan arti menyembelih selain hadis ini? Ada. Hadis tentang akikah. Fal yang suk. Rasulullah bersabda, man wulida lahu waladun, barang siapa yang dilahirkan untuknya anak, fa ahabba ayyang suk, maka dia senang untuk menyembelih anhu, dari anak tadi. Fal yang suk, maka adalah dia menyembelih untuk bayi laki-laki 2 kambing yang setara, dan untuk bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini contoh kata-kata nusuk dengan makna apa? Menyembelih. Nah, sehingga yang mengartikan menyembelih benar, yang mengartikan beribadah tapi di tempat yang lain, ya, itu juga benar sesuai dengan kondisi kalimatnya.
Kemudian larangan di sini larangan apa? Larangan di sini para ulama katakan ada 5 hari yang haram untuk puasa. Khamsatu ayyamin, 5 hari yahrumu fiha as-shaum. Puasa haram padanya. Pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha. Terus apa lagi, Pak? 3, 4, 5 ayyamut tasyrik. Kenapa ayyamut tasyrik juga haram? Karena dia itu masih hari raya, sambungannya Idul Adha. Jadi ringkasnya, hari raya 5 ini semuanya haram untuk puasa. Mati. Kemudian kita lanjutkan lagi berikutnya. Bab yang ke-19. An-nahyu, babun nahyi, bab larangan an shaumid dahri, dari puasa sepanjang tahun. Puasa sepanjang tahun artinya puasa setiap hari. Tapi larangannya untuk siapa? Satu liman untuk orang yang tadarrara, mendapatkan madarat bihi dengan sebabnya. Berarti kalau tidak madarat enggak apa-apa puasa setiap hari. Dua, atau fawwata, dia itu melewatkan bihi dengan sebab puasa setiap hari hakon, akan kewajiban. Kewajibannya cari nafkah untuk anak istri malah lemes karena puasa, akhirnya tidak kerja, anak istrinya jadi kelaparan. Nah, ini yang tidak boleh. Atau yang ketiga, lam yuftir, dia tidak berbuka al-idain wa tasyrik, pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik, alias dalam sepanjang tahun total puasa terus. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau setiap hari puasa, kecuali 5 hari dalam setahun tadi, itu masih tidak mengapa. Itulah makna dari shaumud dahr yang dilarang. Jadi puasa setiap hari itu tidak dilarang mutlak, Pak. Dilarangnya apabila 3 kondisi tadi. Madarat, maka dilarang. Tidak menunaikan kewajiban, maka dilarang. Termasuk 5 hari yang haram tadi dia puasa, nah itu dilarang. Berarti kalau lepas dari 3 ini, maka tidak dilarang. Tetapi meskipun demikian, wabayani, dan penjelasan tafdili, diutamakannya shaumi yaumin wa iftari yaumin, puasa sehari dan berbuka sehari. Jadi kalau ada 2 orang, satunya puasa setiap hari, satunya puasa Daud, lebih utama yang puasa Daud. Kok bisa ya? Ini puasa setiap hari, berarti amalnya lebih banyak. Yang ini puasa Daud, berarti amalnya lebih sedikit. Tapi kok lebih afdol gimana? Dari 2 sebab. Sebab yang pertama, sabda Nabi mengatakan begitu. Jadi harus sesuai sabda Nabi. Kalau kita pakai nalar, ya berarti lebih afdal yang puasa setiap hari. Karena dia lebih lelah kan. Ya, setiap hari lebih banyak amalnya. Tapi tidak sesuai sabda Nabi kalau kita mengatakan. Yang kedua, alasannya adalah orang yang puasa setiap hari itu menyebabkan dia sudah tidak merasa kelaparan, Pak. Karena kalau kita puasa setiap hari, jadwal makan kita jadi berubah. Sebelum subuh sama setelah maghrib. Nah, otomatis karena jadwalnya sudah berubah begitu, perut kita sudah ngikuti. Sehingga kalau belum jadwal makan, nggak lapar. Sehingga selama puasa, selama sehari, normal. Kenapa? Itu sudah menjadi kebiasaan kita. Sama dengan panjenengan yang sudah biasa bangun 2:30 untuk azan malam, otomatis 2:30 melek. Yang sudah biasa jam 3 bangun adzan malam, otomatis ya, karena sudah setiap hari dilakukan begitu, maka matanya itu otomatis mengikuti adat, sehingga sudah tidak terasa susah lagi. Nah, maka orang yang puasa Daud ini susah terus. Dia puasa, kemudian tidak puasa, balik normal lagi. Puasa lagi, berat lagi. Kemudian tidak puasa, kembali normal lagi. Puasa lagi, berat lagi. Beratnya lebih dahsyat daripada yang puasa setiap hari. Nah, karena 2 sebab inilah
maka puasa Daud tetap lebih afdal daripada yang puasa setiap hari. Sekarang kita baca dalilnya dari anaknya Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, ukhbira telah dikabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Abdullah bin Amr yaqulu berkata, la aqumanna sungguh betul-betul aku akan qiyam al-lail pada malam tahajud. Maksudnya sepanjang malam tidak tidur. Wal asumana dan betul-betul aku akan puasa an-nahar siang, maksudnya setiap hari. Ma'istu selama saya masih hidup. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, anta, apakah engkau? Anta itu asalnya anta. Tapi kemudian a dengan a digabung menjadi anta. Apakah engkau alladzi yang taqulu dzalik, mengucapkan hal itu? Nah, di sini menunjukkan bahwasanya sebelum kita nahi mungkar, hendaklah kita melakukan apa? Tabayyun. Fihi at-tabayyunu qabla nahyi 'anil munkar. Sebelum nahi mungkar, tabayyun dulu, Pak. Karena bisa jadi informasinya salah. Dan ini adalah sunnah Nabi yang sudah dilanggar banyak orang. Begitu ada isu langsung disebarkan. Tabayyun dulu, barangkali salah. Nabi saja tabayyun. Fakultu lahu, maka saya berkata kepada beliau, fakultuhu, ya sungguh saya sudah mengatakannya, wahai Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innaka, maka sesungguhnya kamu la tastati'u dzalik, kamu tidak mampu hal itu. Nah, kata-kata la tastati'u dzalik inilah dalilnya tadi, liman tadorroro, bagi orang yang termadoroti. Maka Nabi mengatakan bahwasanya kamu termadoroti, kamu tidak mampu, nah itu diambil pelajaran darinya, berarti itu termadoroti. Fasum, maka puasalah, wa aftir dan berbukalah, wa nam dan tidurlah, wa kum dan tahajudlah, wasum dan puasalah minasyahri dari setiap bulan, salatata ayyamin 3 hari. Puasa 3 hari itu ada 2 martabat. Martabat yang pertama adalah apa, Pak? Ayyamul bid, puasa hari-hari putih. Hari-hari putih itu adalah tanggal 13 sampai tanggal 15 indal jumhur, menurut mayoritas ulama. Karena sebagian kecil ulama berpendapat ayyamul bid itu tanggal 12 sampai 14, tapi itu pendapat yang lemah. Derajat yang kedua adalah salah satu ayyamin mutlaqon. 3 hari tapi mutlak, bebas. Suaranya kok aneh, kenapa, Pak? Kenapa? Oh, baterainya lemas nih. Baik. Saya kira sayanya yang lemas, Pak. Nah, puasa 3 hari ini boleh ayyamul bid, boleh juga selain ayyamul bid. Yang penting 3 hari bebas. Dan fungsi dari puasa 3 hari setiap bulan ini adalah melenyapkan penyakit hati, wahara as-sadri. Ala ukhbirukum bima yudhibu wahara sadr. Maukah saya beritahukan sesuatu yang melenyapkan penyakit hati, yaitu puasa 3 hari setiap bulan. Di riwayat Nasai, derajatnya sahih. Nah, maka kalau kita merasa hati kita itu ada penyakit-penyakit, ya, dengki kepada sesama muslim, dongkol kepada sesama muslim, apalah, banyak penyakit hati. Kita pengen bersih, nah caranya puasa 3 hari tiap bulan. Fa innal hasanata, maka sesungguhnya kebaikan itu bi asyri amsalihha, 10 kali lipatnya. Berarti puasa 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Wadzalika, dan itu adalah mithlu semisal siyamid dahri, puasa sepanjang tahun. Qala qultu, fa inni, maka sesungguhnya aku, utiku, aku mampu, afdala min dzalik, lebih utama daripada itu. Qala, maka beliau mengatakan, sum yauman, puasalah 1 hari, wa aftir yaumain, dan berbukalah 2 hari. Jadi selang-seling tetapi lebih banyak berbukanya. Qala qultu, saya mengatakan, fa ini sesungguhnya aku utiku, saya mampu, afdala min dzalik, yang lebih utama daripada itu ya Rasulullah.
Maka beliau mengatakan sum puasalah yauman satu hari wa aftir yauman dan berbukalah satu hari wa dzalika dan itulah siyamu Daud puasanya Nabi Daud alaihi salam. Wa huwa dan dia itu adalah a'dalu asyam, paling utamanya puasa. Nah, berarti kata-kata paling utama ini menunjukkan bahwasanya tidak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Nabi Daud. Meskipun kita puasa setiap hari, tetap kalah dengan yang puasa Daud. Alasannya apa? Ya tadi, satu sabda Nabi, dua sesuai nalar tadi ya. Qala qultu fa inni maka sesungguhnya aku utiku saya mampu afdal min dalik lebih utama daripada itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, la afdala, tidak ada yang lebih afdal min dalik daripada itu. Sesuatu itu kalau sudah mentok bagusnya ditambah itu jadi kurang bagus, Pak. Misalnya orangnya pendek kan kurang bagus, Pak. Orangnya tinggi bagus gitu. Tapi ketinggian jadi nggak bagus, Pak. Misalnya orang yang tingginya 175 ya mungkin dianggap ganteng ya. Tingginya mantap ya. Tapi coba tingginya 3 meter, ganteng betul Pak. Mungkin ngelamar jarang orang mau Pak. Wah keduren angel. Ya. Nah, maka Pak, segala sesuatu yang terlalu itu jadi kurang bagus. Qala Abdullah berkata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu la an akuna sungguh adalah aku qabiltu menerima as-salatatal ayyam 3 hari allati qala Rasulullah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari puasa 3 hari tok ahabbu ilayya lebih saya sukai min ahli daripada keluargaku wa mali dan hartaku. Ini dia mengatakannya ketika sudah tua. Ketika sudah tua dia nyesel, Pak. Kenapa dulu saya tidak pilih puasa 3 hari yang diusulkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalahu hina kabiro. Dia mengucapkannya ketika sudah tua wa du'ufa dan sudah lemas. Begitu lemas dia sadar, oh berarti Nabi itu lebih paham daripada saya ya. Seandainya saya dulu sejak awal saya menerima 3 hari, maka sampai tua saya masih bisa puasa 3 hari dengan fresh. Tapi gara-gara saya paksakan, akhirnya saya pas tua ini puasanya lemas. Dia pengen puasa itu istiqomah sampai mati. Nah, maka dia menjaga puasa Daud sampai mati, tapi akhirnya dia menyesal kenapa tidak menerima sabda Nabi yang awal. Dari sini diambil kesimpulan bahwasanya puasa setiap hari, shaumud dahri itu tidak haram secara mutlak. Tapi haramnya atau dilarangnya adalah apabila 3 tadi ya. Madarat atau meninggalkan kewajiban atau maksudnya setiap hari betul-betul termasuk 5 hari yang haram tadi nekat dia puasai itu baru haram. Tapi kalau 5 hari tadi tidak dia puasai dan tidak meninggalkan kewajiban dan tidak madarat maka silahkan. Ada beberapa ulama yang puasa setiap hari. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi puasa setiap hari, Pak. Jadi beliau itu sudah punya kebiasaan sebelum subuh sahur makan, kemudian setelah maghrib makan. Dah itu makannya 2 kali saja. Tapi saya punya guru namanya Syekh Hamid Al-Bukhari. Beliau juga ahli hadis. Beliau ketika membahas masalah ini puasa setiap hari dan beliau menyebutkan Imam Nawawi juga melakukan, beliau mengatakan laitahu ma fa'al. Alangkah bagusnya seandainya Imam Nawawi tidak melakukan itu. Karena dengan sebab puasa setiap hari, tubuh kita lemah. Akhirnya Imam Nawawi mati pada usia 45 tahun. Bisa jadi karena puasa terlalu banyak tadi. Padahal Imam Nawawi kan kitabnya berkah sekali kan. Itu baru usia 45, Pak. 45 wafat, kitabnya sampai sekarang masih dipelajari orang. Coba seandainya usia beliau 100 tahun seandainya. Kitabnya tambah berapa itu? Tambah banyak sekali kitabnya. Tapi qadarullah usianya 45 bisa jadi ada sebab karena kesehatannya kurang bagus gara-gara puasa setiap hari. Karena itu jangan puasa setiap hari meskipun ya tetap hukumnya seperti yang disampaikan. Terakhir ya, bab 20. Babun nahyi bab larangan an hamli dari membawa asilahi senjata di Makkah bila hajatin tanpa hajat, tanpa keperluan. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu tidak halal berarti haram.
Li'ahadikum bagi masing-masing kalian ayyahmila untuk membawa di Makkah di kota Makkah as-silah senjata. Maka yang membawa senjata di kota Makkah itu melakukan satu perbuatan dosa. Tapi judulnya tadi mengatakan bila hajah tanpa hajat. Kenapa? Judul ini menambahkan bila hajah. Sementara Nabi tidak mengatakan begitu. Karena kaidahnya mengatakan bahwasanya ad-darurat tubihul mahdhurat. Kondisi darurat itu menyebabkan boleh sesuatu yang dilarang. Asalnya dilarang, Pak, bawa senjata di Mekah. Tapi kalau darurat sehingga diperlukan, ya mau gimana lagi ya? Bawa senjata nggak ada masalah. Misalnya berada di Mekah karena sedang ada kekacauan yang kita khawatir dengan sebab kekacauan tadi ada orang merampok kita, misalnya bawa senjata karena terpaksa untuk membela diri seandainya ada rampok yang akan melakukan sesuatu kepada kita. Karena pernah kan terjadi begitu kan? Di masa sebelum mungkin banyak dari kita belum lahir ya, masa Juhaiman. Nanti silahkan dilihat di internet ya, apa cerita tentang Juhaiman ketika dia itu menyerang kota Mekah, menyerang orang-orang haji. Dia mengaku sebagai Imam Mahdi, padahal palsu. Ya. Maka Juhaiman itu akhirnya kemudian ditangkap oleh pemerintah Saudi, akhirnya bisa dihadapi. Tapi sudah tertumpah banyak darah pada masa Juhaiman tadi. Nah, seandainya masa tersebut kita mengalami, dan kita khawatir kalau kita tidak membawa senjata nanti kita bisa dibunuh orang. Nah ini terpaksa nggak apa-apa Pak, namanya terpaksa. Ya. Sesuai dengan kaidah tadi. Jadi judul babnya tidak menambah-nambahi hadis, tapi judul babnya sesuai dengan kaidah yang sudah mustaqir, yang sudah kokoh di antara para ulama-ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan dari kasus Juhaiman yang mengaku sebagai Imam Mahdi, kita ambil pelajaran bahwasanya banyak orang mengaku Imam Mahdi tapi palsu. Karena itu ingat-ingat ucapannya Al-Imam Ibnu Uyainah. Apa kata Ibnu Uyainah? Apabila engkau mendengar ada Imam Mahdi datang, fala tubayi'hu. Jangan kamu baiat Imam Mahdi. Hatta nyosor tangan kita, enggak begitu. Jadi tidak semua orang yang ngaku Imam Mahdi apa? Benar. Fala tubayi'hu hatta yajtami'a ilaihin nas. Kata Ibnu Uyainah, jangan baiat Imam Mahdi kalau sudah muncul sampai orang-orang kumpul kepada beliau. Kalau udah kumpul semua, antum tahu, oh itu berarti Imam Mahdi betulan ya. Buktinya ulama-ulama semuanya sudah sepakat mengatakan dia sebagai Imam Mahdi. Saya juga pernah ketemu Imam Mahdi, Pak, di Jawa Timur, Pak. Teman sekelas saya namanya Imam Mahdi, tapi enggak pernah saya baiat untuk nama tok. Baik, ini yang dapat kita